Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ilham Ahmad Akbar, Muhammad Habib, Rehan Muhammad Zikra, dan Gita Lutfiah. Di sini kami mengerjakan proyek aplikasi Spot House berbasis web. Nah, apa saja yang kami kerjakan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Project Carter. Apa sih itu Project Carter itu? Project Carter itu adalah sebuah dokumen awal yang sangat penting dalam sebuah manajemen proyek. Yang ini sebagai acuan dari proyek yang kita kerjakan. Jadi sebelum tim memulai tugasnya masing-masing, kita harus membuat Project Carter agar proyek kita berjalan dengan lancar. Jadi seperti yang digambar di slide yang ditampilkan, ini ada proyek yang bernamakan Spot House yang dikepalai oleh Ilham Ahmad Akbar, yang ini disponsori oleh Spot House. Jadi di sini jelas berapa estimasi biayanya dan berapa biaya yang bisa kita simpan dari proyek ini, dan juga terlampir dari tanggal berapa proyek ini dimulai dan kapan proyek ini akan selesai. Lalu sangat penting juga untuk membuat tujuan awal sistem kita ini. Sistem kita ini untuk apa sih gitu? Lalu apa yang bisnis itu inginkan? Lalu apa saja pencapaian yang akan didapatkan dari proyek kita ini, dan apa permasalahan-permasalahan yang kita akan hadapi. Di proyek Carter ini akan jelaskan secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, selanjutnya akan jelaskan oleh Muhammad Habib. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari Project Carter, yaitu pada bagian Project Scope. Project Scope adalah ruang lingkup dari proyek tersebut. Yang pertama yaitu within scope, yaitu ruang lingkup yang ada pada proyek tersebut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan bisnis dan pelanggan. Yaitu proyek ini akan menganalisis kebutuhan bisnis serta kebutuhan untuk pelanggan. Lalu perancangan UI UX untuk website. Lalu selanjutnya yaitu pengembangan fitur pemesanan dan pembayaran online. Lalu sistem notifikasi dari pesanan bagi pelanggan dan staf pekerja dari bisnis tersebut. Lalu selanjutnya yaitu integrasi sistem manajemen stok dan laporan penjualan dari bisnis tersebut. Lalu yang terakhir yaitu dokumentasi serta pelatihan penggunaan sistem. Lalu terdapat bagian yang di luar lingkup dari proyek ini. Yang pertama yaitu perawatan sistem setelah implementasi. Lalu fitur tambahan yang belum disepakati dari awal. Lalu selanjutnya yaitu aktivitas digital marketing pasca peluncuran aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya terdapat tentative schedule, yaitu jadwal tentatif pelaksanaan proyek, di mana terdapat beberapa keterangan. Yang pertama yaitu rapat koordinasi dan kick-off project, yang dimulai dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai tanggal 13 Oktober 2024. Lalu selanjutnya yaitu riset dan wawancara pemilik atau pelanggan, dari tanggal 14 Oktober sampai 31 Oktober 2024. Lalu selanjutnya, perancangan UI UX dan sistem backend, dimulai dari 1 November sampai 7 Desember 2024. Lalu pengujian dan debugging, dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 13 Desember 2024. Lalu yang terakhir,
peluncuran dan training penggunaan dari tanggal 14 Desember sampai tanggal 21 Desember 2024. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Baiklah, selanjutnya yaitu Work Breakdown Struktur Tree Diagram. Ini atau disingkat dengan WBS adalah struktur rincian kerja pembagian sistematis dari seluruh pekerjaan proyek ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Ini biasanya dituliskan dalam bentuk hierarki seperti ini, dan dalam pengerjaan proyek aplikasi Spothouse berbasis web kami, ini kami melakukan atau mengerjakan beberapa hal yang terdiri dari beberapa sub ini. Sub yang pertama berisi perencanaan proyek. Pada sub ini kami melakukan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu mengidentifikasi permasalahan sistem lama, menyusun ruang lingkup proyek sesuai kebutuhan bisnis Spothouse, lalu menentukan alur kerja tim dan jadwal milestone berdasarkan timeline, dan koordinasi awal dengan stakeholder dan sponsor proyek. Lalu pada sub yang kedua, yaitu kami melakukan desain sistem. Di sini kami melakukan perancangan UI UX yang responsif. Lalu kami mendesain alur pemesanan online, sistem notifikasi, serta proses pembayaran digitalnya. Lalu tidak lupa kami membuat desain database untuk produk, pengguna, transaksi, dan stok barangnya. Selanjutnya kami menentukan arsitektur sistem dan struktur halamannya. Lalu yang ketiga, yaitu kami melakukan pengembangan website. Pada kegiatan ini kami melakukan beberapa proyek, yaitu implementasi UI berbasis Laravel untuk web, lalu pembuatan fitur pemesanan produk dan keranjang belanja, implementasi notifikasi status, serta pengembangan modul manajemen stok dan laporan penjualan otomatis. Lalu yang keempat, kami melakukan pengujian sistem. Di antaranya meliputi melakukan uji fungsionalitas setiap modul, melakukan integrasi dan pengujian antar fitur, pengujian pada berbagai perangkat, dan debugging dan dokumentasi error yang ditemukan. Nah, selanjutnya yang terakhir kami melakukan deployment. Nah, di antaranya menyiapkan server, produksi, dan domain, deploy aplikasi web, pelatihan dan penggunaan sistem kepada pemilik dan karyawan Spothouse, serta evaluasi akhir untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Lutfiah. Selanjutnya yaitu gancak. Sebelumnya, gancak itu adalah sebuah diagram batang horizontal yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan memantau progres proyek. Setiap aktivitas atau tugas ditampilkan sebagai batang horizontal pada sumbu waktu yang menunjukkan kapan aktivitas tersebut dimulai dan berakhir serta berapa lama durasinya. Di mana manfaat gancak ini yaitu visualisasi jadwal proyek, itu memudahkan melihat seluruh proyek dalam satu tampilan, apa saja tugasnya, kapan dimulai dan selesainya. Selanjutnya yaitu pemantauan progres proyek, yaitu gancak membantu melacak apakah proyek berjalan sesuai jadwal atau ada keterlambatan. Yang ketiga, identifikasi ketergantungan tugas, yaitu memperlihatkan hubungan antar tugas mana yang harus selesai dulu sebelum tugas lain bisa dimulai. Selanjutnya yaitu koordinasi tim. Anggota tim tahu siapa yang mengerjakan apa dan kapan waktunya sehingga meningkatkan kolaborasi dan efisien. Selanjutnya yaitu perencanaan dan manajemen sumber daya, yaitu membantu manajer
proyek mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan lain-lainnya secara tepat. Yang terakhir yaitu deteksi masalah sejak dini. Selanjutnya yaitu penjelasan tiap tugas dari Gancaknya. Yang pertama ada rapat koordinasi atau wawancara dengan klien yaitu pada minggu 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu yang kedua membuat proposal aplikasi pada minggu ketiga, 4, dan 5. Yang ketiga yaitu membuat desain dan arsitektur sistem aplikasi yaitu pada minggu ke-5, 6, 7, dan 8. Yang keempat yaitu pengerjaan pembuatan aplikasi yaitu pada minggu ke-9, 10, 11. Dan yang terakhir yaitu memberikan hasil akhir aplikasi kepada klien yaitu pada minggu terakhir, yaitu minggu yang ke-12. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.